Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat membaca, mengkaji kembali kitab Mukhtasar Jiddan ya. Mukhtasar Jiddan, Syarah Mukhtasar Jiddan yang disusun oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ya, yang merupakan syarah dari kitab Matan Al-Ajrumiyah, buah tangan daripada Imam Sonhaji, Al-Imam Sonhaji rahimahumullah ta'ala. Baik, kita akan membaca kitab ini. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala, thumma dzakara jumlatan min hurufil khabdi. Thumma dzakara, kemudian al-musannif, al-muallif menyebutkan jumlah min hurufil khabdi, dari sebagian huruf-huruf khafat. Hurufil khabdi, huruf-huruf khafat. Huruf khafat ini bisa kita sebut sebagai huruf jar, yang merupakan salah satu fungsinya adalah membariskan kasroh atau membariskan bawah akhir daripada isim. Wahya, dan yaitu daripada huruf al-khafat itu yaitu min wa ila, yaitu min dan ila. Nahu, contohnya sirtu minal basrati ilal kufati. Sirtu minal basrati ilal kufati, aku telah berjalan dari Basrah ke Kufah. Di sini terdapat isim. Dari mana kita mengetahui dia adalah kalimat isim? Maka kita melihatnya adalah dari adanya huruf jar. Nanti akan ada penjelasannya. Sirtu minal basrati ilal kufati. Kalau kita i'rab ini, sirtu ini fi'lun wa fa'il ya. Sirtu minal basrati ilal kufati. Fi'lun kalau kita i'rab panjang, sirtu, sir fi'lum madin mabniun ala fathatin, ala fathin muqaddarin ala akhirih, mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bisukunil aridi likarahati tawali arba'in mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Ini Arabnya sir. Kemudian at-ta'u dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi taknya itu memiliki fungsi, memiliki kedudukan mahar rafa, yaitu mahar rafa fa'il. Min harfu jarrin, al-basrati majrurun min wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-jar wal majruru muta'alliqun bi sirtu. Kemudian ila harfu jarrin juga. Ila harfu jarrin al-kufati
majrurun bilah. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-jar wal majruru muta'alliqun bi sirtu. Dua-duanya muta'alliqun bi sirtu, kembali kepada fi'il. Itu kalau kita mau i'rab panjang. Kalau mau lebih pendek, sirtu kita i'rab dengan fi'lun wa fa'ilun. Fakullum minal basrati wal kufati, maka setiap dari kata Basrah, wal kufati, dan kata Kufah, ismun, dia itu termasuk isim. Jadi al Basrah itu termasuk isim, al Kufati juga termasuk isim. Ya. Kenapa kita masukkan Basrah dan Kufah itu kita masukkan sebagai isim? Lidukhuli min alal awwali, karena masuknya min atas kalimat yang pertama. Mana kalimat yang pertama? Kalimat pertama ada al-Basrah. Ya. Al-Basrah. Al-Basrati. Karena ada maka dibaca al-Basrati. Min al-Basrati. Wa ila ala tsani, dan masuknya kata huruf ila ini adalah huruf jar. Ya, sebagai salah satu daripada tanda isim. Al-tsani atas kata yang kedua. Mana itu kata kedua? Kata kedua adalah al-Kufah. Kalimat kedua adalah Kufah. Kufati. Nah, karena adanya huruf min dan huruf ila pada kata yang tadi itu, ya katalah kita bilang di sini ya, sesuai bahasa Indonesianya. Kalau kalimat juga itu bahasa Arabnya qaulun mufradun. Ya, kata al-Basrah dan Kufah itu dua-duanya dimasuki oleh alif lam. Misalnya minal basrati, al-Basrati isim fi'il huruf. Nah, maka kita akan menjawab dia adalah isim. Dari mana kita tahu bahwa ada isim? Ternyata di sini ada 3 isim. Tapi sesuai dengan syahid kita bahwa di sini dia dikatakan isim karena masuknya huruf min, yaitu min ini sebagai huruful khafdi. Al-Basrati itu juga termasuk isim karena masuknya alif lam, dan juga masuknya khafat, baris-baris bawah ya, berbaris bawah. Kemudian setiap ada huruf jar itu selalu mencari al-jaru wal majrur dan kembali kepada fi'il, sehingga kita mengi'rabnya al-jar wal majrur muta'alliqun bi sirtu. Kemudian wa'an, dan kata an. Nahwu ramaitu sahma 'anil qausi. Ramaitu as-sahma 'anil qausi. Ramaitu kalau kita i'rab panjang di sini sama i'rabnya dengan sirtu. Tapi kita i'rab pendek saja di sini. Ramaitu fi'lun wa fa'ilun. As-sahma maf'ulun bih. Ya, karena dia posisinya setelah fi'il fa'il. As-sahma maf'ulun bih. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Anil qausi. Syahid kita pada al-qausi. Al-qausi. Anil qausi. Al-qausi ini termasuk daripada isim. Mengapa kita masukkan sebagai isim? Karena dia itu adanya huruf jar. Mana huruf jar itu? An ya. Huruf jarnya an. Saya ya aku telah melempar ya. Aku telah melempar akan busur ya. Saya telah melempar akan busur dari saya telah melempar anak panah, maaf. Saya melempar as-sahma itu anak panah, anil qaus itu busur. Saya
Telah melempar, maksudnya di sini aku atau saya telah melepas ya anak panah dari busurnya. Ya, jadi ramaitu as-sahma 'anil qausi. Saya atau aku lempar as-sahma, anak panah tersebut, 'anil qausi, dari busurnya. Artinya melepas ini. Fal qausu atau fal qausi boleh. Fal qausu atau fal qausi, maka kata al-qais itu ismun, dia termasuk isim. Mengapa dia kita sebut sebagai isim al-qaus ini? Lidukhuli an alaihi, karena maksudnya an atasnya, atas kata al-qaus. Kayaknya jelas ini ya, tidak ada yang sulit. Semoga jelas. Wa'ala, dan yang selanjutnya ala. Ala ini termasuk daripada huruf jar yang 9 tuh. Nahwu raqibatu 'alal farasi. Aku telah menunggang kuda. Al-faras bermakna kuda. Raqibatu al-farasi, aku telah menunggang kuda. Raqibatu fi'lun wa fa'ilun. Ala afjarin al-farasi majrurun bi ala. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-jar wal majruru muta'alliqun bi raqibatu. Ini kalau kita i'rab ya. Aku telah menunggang akan kuda. Fal farasi, maka kata farasi itu ismun, dia termasuk daripada isim. Mengapa kita masukkan dia sebagai isim al-farasi itu? Lidukhuli ala alaihi, karena masuknya ala atas al-farasi itu. Masuknya huruf jar. Mana huruf jarnya? Yaitu ala. Salah satu lagi sekali fungsi faedah daripada huruf jar itu adalah membariskan bawah akhir daripada isim al-farasi. Wa fi nahwu al-ma'u fil kuzi. Ya. Al-ma'u fil kuzi. Air itu ada dalam gelas atau poci ya. Ceret boleh ini ya. Al-ma'u fil kuzi. Air itu berada di gelas. Al-ma'u ini posisinya adalah mubtada. Karena al-ma'u dia termasuk isim. Tanda isimnya adalah alif lam. Dia itu ma'rifah. Ma'rifahnya dengan alif lam. Kalau ditanya ya, kemudian dia marfu mansub, ini marfu dengan dhammah. Nah, karena dia posisinya ma'rifah di awal kalimat, awal kalam, maka i'rabnya sebagai mubtada. Ya, setiap mubtada itu adalah marfu. Ya, marfu'un bil ibtida. Ya, dan setiap mubtada itu mencari khobar. Nanti khobarnya ini adalah jumlah daripada jar majrur. Al-ma'u fil kuzi. Ya, kalau kita i'rab ini al-ma'u mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi harfu jarrin. Al-kuzi majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Karena ada fi huruf jar al-kuzi. Al-jar wal majruru muta'alliqun bi makhdhufin taqdiruhu kainun khobarul mubtada. Jadi seakan-akan al-ma'u kainun fil kuzi. Air itu berada di dalam poci atau dalam gelas. Fal kuzi ismun dilukhuli fi alaihi. Maka kata kuzi itu merupakan isim. Mengapa dia dikatakan isim? Lidukhuli fi alaihi,
karena masuknya fi atasnya, atas kursi tersebut. Ya, didahului oleh huruf jar. Mana huruf jarnya? Yaitu fi. Fi Arabnya itu harf jarrin. Warubba, nahu rubba rajulin karimin laqaituhu. Rubba rajulin karimin laqaituhu. Rubba rajulin, banyak, rubba, betapa banyak laki-laki yang mulia yang aku pernah temukan akan dia itu. Ada yang baca laqaitahu, yang engkau telah temukan. Rubba rajulin karimin laqaituhu. Aku berapa banyak, atau rubba ini sedikit, rubba rajulin sedikit sekali, ada yang mengartikan seperti itu. Rubba rajulin karimin laqituhu, betapa banyak atau sedikit kali seorang laki-laki yang mulia yang aku temukan. Nah, kalau yang ini i'rabnya lumayan panjang ya. Rubba rajulin karimin ini lumayan panjang i'rabnya. Dia termasuk huruf jar zaidah dia ya. Rubba rajulin karimin ini berarti diartikan rubba ini ya, diartikan sedikit saja. Karena dia harfu taqlilin. Ya, berarti sedikit sekali laki-laki yang mulia, orang mulia yang pernah aku jumpai akan dia itu. Ya, kalau kita i'rab di sini, rubba harfu taqlilin wa jarrin syabihim bizzaidah. Rubba harfu taqlilin wa jarrin syabihim bizzaidati. Sekali, rubba harfu taqlilin wa jarrin syabihim bizzaidati. Kemudian rajulin mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfi jarrin syabihim bizzaidah. Ya, mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfin syabihin harfi jarrin syabihim bizzaidah. Kemudian karimin sifatun atau na'tun li rajulin. Wasifatun tabi'un lil majrur. Sifatun tabi'un lil majrur. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Laqaitu fi'lun wa fa'ilun. Ya. Al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin, ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal jumlatu sini ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Jadi khobarul mubtada ini jumlah daripada fi'il fa'il. Khobar mubtada. Mubtada di mana? Dari kata-kata rajulin. Tadi posisi daripada rajulin itu adalah sebagai mubtada, ya, muqaddar biharakati harfi jarin syabihim bizzaidah. Itu kalau kita i'rab panjang, ya. Rubba harfu taqlilin wa jarrin syabihim bizzaidah, ya. Itu sedikit sekali seorang laki-laki yang mulia yang pernah aku temukan. Nah, itu sedikit. Wal ba'u nahwu marartu bizaidin. Ya. Yang selanjutnya adalah ba, huruf ba, termasuk daripada huruf jar.
Marartu bi Zaidin contohnya adalah marartu bi Zaidin. Aku telah melewati, aku telah berjalan bersama Zaid, dengan Zaid, melewati Zaid. Fa Zaidin ismun lidukhulil ba alaihi. Maka kata Zaid itu merupakan, ya, kata Zaid itu termasuk daripada ismun, termasuk isim. Karena apa? Lidukhulil ba'i alaihi. Karena masuknya huruf ba atasnya, yaitu bi Zaidin. Jadi kata-kata Zaid ini termasuk isim. Dari mana kita tahu bahwa isim? Karena dia dimasuki adalah huruf jar. Dahulu mana huruf jarnya? Hurufnya itu al-ba'u. I'rabnya marartu bi Zaidin. Marartu fi'lun wa fa'ilun. Nah, sekali ini kalau kita i'rabnya i'rab pendek. Marartu fi'lun wa fa'ilun bi Zaidin al-ba'u harfu jarin. Zaidin majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al jar wal majruru muta'alliqun bi martu. Wallamu nahu al malu li Zaidin. Ya, lil milik ini. Al malu li Zaidin. Contohnya kata lam ini adalah harta itu miliknya si Zaid. Al malu li Zaidin, harta itu milik si Zaid. Malu li Zaidin. Oh, terloncat satu ya. Wal ba duluan. Wal kaf. Wal kafu nahu Zaidun kal badri. Ya, Zaidun kal badri. Zaidun ini mubtada karena dia adalah ma'rifah, berada di awal kalam. Dan bermula mubtada itu seperti bulan purnama. Ya, seperti bulan purnama. Tanggal 14 15 ya. Jadi betul-betul terang. Zaidun mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-kafu harfu jarri. Al-badri majrurun bil kaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-jar wal majruru muta'alliqun bi al-jar wal majruru muta'alliqun khabarul mubtada. Al-jar wal majruru muta'alliqun bi mahdzufin taqdiruhu kainun khabarul mubtada. Biasa ya. Kemudian wallamu lam. Nahu al-malu li Zaidin, i'rabnya sama. Al-malu mubtada karena dia isim ma'rifah berada di awal. Al-malu mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Setiap mubtada itu mencari khobar. Mana khobarnya? Itu jumlah jar majrur. Al-lamu harfu jarrin. Zaidin majrurun bil lam wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-jar wal majruru muta'alliqun bi makhzufin taqdiruhu kainun khabarul mubtada, khabar daripada Zaid. Khabar daripada al-mal. Fa Zaidin ismun, maka kata Zaid itu adalah termasuk isim. Karena apa? Lidukhulil lami alaihi. Karena kata Zaid itu dimasuki oleh huruf lam. Lam itu yang dimaksud di sini lam harfu jarri. Demikian untuk pertemuan kita pada kali ini. Besok insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa ketemu kembali dan mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Mohon jika ada yang kurang, yang salah, mohon untuk dimaklumi, mohon untuk kritisi ya. Semoga semuanya ini bisa melanjutkan, yaitu pembelajaran Mukhtasar Jiddan yang kita pelajari saat ini, yang kita baca saat ini. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.